Kepada Bapak Ali Rahmat Kurniawan, monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamsayna wa amsindal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat sehat, nikmat iman, kemudian juga nikmat bisa berkumpul dalam suasana yang ya meskipun kita sekarang lagi dalam kondisi pandemi, tapi alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka walaupun dengan teknologi gitu ya, yang sekarang juga sangat marak gitu. Kemudian yang kedua, salawat dari salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita. Yang nanti kemudian yang ketiga dalam klarifikasi diberikan kesempatan oleh dan memberi kepada Bapak Ibu posisi diberikan untuk saya bicara dan ini akan memulai ya kesempatan untuk kita sharing dengan Anda tentang beberapa hal yang kita ketahui, hal yang kita ketahui dan terkait dengan SDM yang nanti mungkin bisa memberikan solusi atau memberikan sedikit gambaran atau tambahan paradigma bagaimana mewujudkan ideologi ini sekali perusahaan jadi waktu kali ini ada lama saya yang berproses banyak cerita dari beliau dan mungkin langsung saja saya menyiapkan materi slide ya bagaimana kita berarti pada ini contoh saya ya skrip saya ya bisa ya ya oke ya jadi judul kita kali ini mengupas manajemen penerimaan birokrasi. Jadi barangkali mungkin berbeda kita berbeda lingkungan gitu ya. Teman-teman berada di lingkungan private atau lingkungan bisnis, sementara saya sekarang di lingkungan birokrasi. Mungkin bukan penerimaan yang punya karakter seperti berbeda, tapi barangkali ada hal yang kaitan dengan SDM ini bisa diberikan. Mungkin barangkali nanti ada hal yang bisa memberikan pengalaman buat teman-teman inisiatif mungkin teman-teman dalam menjalankan perusahaan ini. Ini ya ini itu sudah dirikan saya dari Bapak sendiri bukannya kemudian saya ada kesalahan juga di saya masuk di dengan SDM karena saya belajar tentang pertanian tapi maksudnya di dunia pertanian jadi agak kesalahan juga. Kemudian masuk di tahun 2019 mendapat kesempatan kedua dengan belajar di PB dan kami jadi kemudian tahun 2019 kemarin masukkan ke teknologi ngambil doktoral. Alhamdulillah di tengah tahun ini 2020 kita meningkatkan tugas di dalam beberapa jadi kalau dia dari urutan pendidikan sebetulnya dari nggak linear begitu dari pertanian atau pertama dan yang pasti karena tadi ada yang saya berikan sebelumnya dan pendidikan karena dengan teknologi alihkan sebenarnya dan kalau media harus dari orang saya begitu dan juga tentang saya sendiri sebenarnya saya mulai dari dulu karena dari pertanian saya pernah masuk di unit pengelolaan informasi birokrasi Dewan Paspor dan Menteri Hak itu Pak Sudirman Said dia juga pengelolaan informasi birokrasi di Kementerian SDM termasuk seharusnya salah satu peninggalan kami itu ada nilai-nilai values dari Kementerian SDM itu tidak ada waktu itu kemudian kita harus memberikan
Tapi istilahnya kita nambah berbicara berbeda lagi. Terus perjalanan ini apa namanya apa ya nostalgia gitu kan. Jadi mereka ya. Jadi ya sebenarnya mungkin itu yang Tuhan. Itu tahu itu. Jadi itu ya. yang sampai saat ini gitu punya perusahaan bidang properti dan sebagainya gitu, itu ya sudah selayaknya seperti itu. Sementara ya ini saya ini ini dulu ya terus terang kita punya karakter yang berbeda. Beliau seorang seorang eksekutor yang handal, sementara saya cenderungnya di belakang layar gitu. Saya cenderungnya sebagai seorang pemikir gitu ya. Makanya karir saya pun berbeda. Saya memilih ke jalur pemerintahan dan akhirnya ya itu melanjutkan studi dan sebagainya. Namun kita tetap bersahabat dan alhamdulillah meskipun sekian puluh tahun kita nggak berjumpa gitu ya, mungkin hampir 13 tahun mungkin ya, saya nggak pernah lagi ke Malang. Nah, mudah-mudahan setelah pandemi ini bisa berkunjung ke sana untuk bisa silaturahim di teman-teman yang ada di Malang. Mungkin itu. Kemudian, nah sekarang saya ingin memberikan latar belakang gitu ya, situasi global yang kita alami. Jadi sebenarnya situasi yang kita alami sekarang dengan adanya pandemi COVID ini bukanlah sesuatu yang baru. Dalam lintasan sejarah itu sudah ada banyak sekali beberapa wabah besar yang kemudian menimpa umat manusia, bahkan diantaranya hampir sangat luar biasa gitu ya, seperti yang diantaranya Black Death yang terjadi di sekitar abad ke-14, itu hampir sepertiga orang Eropa itu meninggal seperti itu karena adanya wabah ini. Kemudian yang terakhir mungkin yang 100 tahun ke belakang ada flu Spanyol, itu pun juga luar biasa terjadi di Amerika dan bahkan seluruh dunia pun juga menimbulkan efek yang luar biasa, kematian banyak sekali umat manusia. Dan kalau kita melihat dalam lintasan sejarah ini ada satu sisi yang unik gitu. Jadi dengan adanya wabah itu justru malah terjadi adanya perubahan sistem sosial, kemudian ditemukannya teknologi, kemudian ekonomi juga berubah, kemudian yang terpenting faktor religi juga terpengaruh juga. Intinya adalah peradaban manusia ikut berubah seperti itu. Nah, dan ini kejadian-kejadian yang terus akan berulang. Ini seperti roda gitu ya, kadang di atas, kadang akan terus berulang seperti itu. Kemudian, nah kita sampai ke era sekarang yang kita alami sekarang di 2019 ini. Kita mengalami namanya COVID era, dan kita merasakan betul gitu ya betapa dengan adanya COVID ini budaya kita berubah. Budaya yang awalnya kita tidak pakai masker, sekarang kemana-mana harus pakai masker gitu. Kemudian kemampuan kita, capabilities kita juga dituntut untuk berubah gitu. Terutama yang ini ya, terutama di dunia ASN ya, awalnya tidak mahir atau tidak terbiasa dengan pertemuan-pertemuan yang sifatnya seperti ini ya, dengan daring seperti itu. Sekarang menjadi banyak sekali pertemuan-pertemuan daring, rapat daring dan sebagainya. Kemudian infrastrukturnya juga ikut berubah juga. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Lennart Kasali bahwa adanya COVID ini tentu akan memaksa manusia. Kita dipaksa gitu ya, kita dipaksa untuk terjadinya perubahan digital. Yang awalnya kita analog, serba tatap muka, serba pertemuan fisik dan sebagainya, kemudian menjadi ke arah digital. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tidak perlu saya datang ke Malang, kita sudah bisa melakukan melakukan sebuah webinar seperti itulah, atau jaga talk seperti itu. Nah, apa yang perlu kita perhatikan bahwa sebenarnya dari peristiwa-peristiwa itu yang satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita ini akan dituntut kemampuan kita untuk survival atau kemampuan kita untuk bertahan hidup gitu. Kalau kita lihat di gambar gini, gambar 1 dan 2, kita melihat bahwa mamut, ada dinosaurus itu punah gitu karena mereka tidak mau bertahan hidup. Beda dengan manusia yang ketika manusia dari awalnya di beberapa ribu tahun sampai sekarang pun masih ada, bahkan kita menguasai dunia. Artinya apa? Bahwa kemampuan kita
sebagai manusia untuk bertahan hidup itu memang dituntut seperti itu. Nah, di situasi yang COVID seperti ini, memang kita perlu mengadaptasi ya. Kita perlu melengkapi diri kita dengan kreativitas gitu. Kreativitas pertama, kemudian kita harus belajar untuk agile gitu. Ya, ini sangat, saya kira kata-kata agile ini menjadi sebuah kata-kata yang sekarang sangat populer ya, di mana-mana bicara tentang agile, bagaimana memunculkan agility gitu. Saya dengar di banyak di instansi swasta, di beberapa pertemuan juga menyampaikan ini, dan ini pun juga di lingkungan instansi pemerintah juga ke arah sana gitu, arahnya ke arah sana seperti itu. Kemudian ini kaitannya dengan COVID ya, sebagai konsekuensi dari adanya kehidupan normal, maka memang menimbulkan tantangan-tantangan tertentu. Sebenarnya ini tidak hanya tantangan yang terkait dengan ASN saja, tapi juga kaitannya juga semua kehidupan, semua sektor juga terkait. Saya kira di lingkungan swasta pun juga terkait. Yang pertama, yang paling penting adalah digital literacy gitu. Jadi kemampuan seseorang untuk memahami atau untuk bisa menguasai ya teknologi digital. Memang tidak harus menghasilkan gitu, tapi tidaknya kita bisa menggunakan teknologi digital. Kemudian ada agile mindset, kemudian internet and life balance dan sebagainya. Ini tuntutan yang kemudian juga diadopsi juga sebenarnya di lingkungan birokrasi seperti itu. Nah, ini saya ingin menceritakan kondisi global lagi. Sebenarnya secara jumlah total ASN di seluruh Indonesia itu cukup besar gitu ya. Jadi ada sekitar 4,1 juta atau bahkan lebih ya jumlah ASN seluruh Indonesia. Sedangkan di kementerian saya sendiri itu ada sekitar 6.600 sampai 6.700 ASN gitu. Dan kita lihat dari tingkat pendidikan, sebenarnya tingkat pendidikan para ASN ini lumayan juga sih sebenarnya, dari pendidikan yang D4 sampai S1 cukup besar juga, lebih dari separuh, apalagi tambah S2 S3 mungkin lebih dari separuh ya, ada sekitar 54%. Tapi ada juga yang masih pendidikan SMP hampir seperlimanya seperti itu. Jadi mungkin ini juga menjadi problem sendiri untuk ASN dalam hal pelayanan seperti itu. Nah, yang sering terjadi di masyarakat ini yang dirasakan gitu ya, apalagi dan ini terkait dengan kegiatan bisnis ya. Saya kira ada dua hal yang problem besar di lingkungan pemerintahan kita. Yang pertama adalah permasalahan korupsi gitu ya. Kita tidak memungkiri itu. Bahkan 2 minggu ke belakang atau 10 hari ke belakang ini kita lihat ada 2 menteri yang ditangkap seperti itu. Dan sekian banyak lagi aparat negara yang kemudian terlibat kasus korupsi. Ini masalah besar dan sungguh luar biasa untuk bisa cari solusinya. Kemudian yang kedua, inefisiensi pemerintahan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari data bahwa sebenarnya indeks efektivitas pemerintahan kita itu termasuk sangat rendah gitu. Dari seluruh dunia itu kita hanya nomor di 113 gitu. Jauh di bawah Singapura itu ranking 1. Malaysia ranking 49, Thailand ranking 72, bahkan di bawah Vietnam gitu yang 94. Ini juga menjadi pemicu lah, pendorong buat pemerintah untuk bisa meningkatkan aktivitasnya. Nah, sebenarnya kesadaran untuk meningkatkan performa dari birokrasi ini ada gitu, sudah lama ada gitu. Kita lihat di tahun 2015, keinginan kita untuk menciptakan good governance itu muncul gitu, dan kemudian mulai tahun 2010 itu ada namanya program reformasi birokrasi hampir di seluruh kementerian dan juga di lingkungan instansi provinsi maupun daerah. Dan di tempat kami sendiri di Kementerian SDM mulai tahun 2015 itu juga digalakkan sekali tentang reformasi birokrasi, sehingga tadi saya sampaikan saya termasuk di bagian tim untuk unit pengelola reformasi birokrasi. Nah, di tahun 2015-2019 diharapkan sudah menerapkan merit system, walaupun mungkin masih belum semua ya, tapi sudah mulai diterapkan, ada evaluasinya seperti itu. Dan harapannya di tahun 2024 birokrasi itu menjadi world class government. Nah, salah satu ciri world class government ini sebenarnya adalah penerapan digital ya. Kita menggunakan menjalankan government dengan cara digitalize gitu. Tapi dengan adanya COVID ini dipaksa gitu. Yang awalnya 2024 sampai 2019 pun udah dipaksa, 2020 udah dipaksa untuk mengadaptasi world class government gitu. Dan kita terus terang aja, kemarin saya sempat ikut webinar yang datang salah satunya dari pemerintah Jepang, itu juga menyampaikan mereka juga sebenarnya mencari cara cara juga untuk beradaptasi dengan situasi seperti ini gitu.
Nah, ini terkait dengan sistem merit. Yang sebenarnya inti dari pembicaraan kita adalah ini ya. Sebenarnya kalau di ilmu Human Resources Management System, itu intinya ya ini, dimulai dari planning, perencanaan, recruiting, kemudian development atau pengembangan kapasitas, engagement, kemudian retirement. Sebenarnya intinya hanya 4 itu sebenarnya. Nah, tinggal program-program atau pendekatan atau inovasi dari pendekatan itu yang agak sedikit berbeda. Nah, saya memberikan contoh di perencanaan. Sekarang di instansi pemerintah sudah mulai rekrutmen dengan cara yang lumayan bagus ya. Kemudian saya juga terlibat gitu. Sistemnya sudah sangat advance gitu, dengan sistem CAT, kemudian wawancara juga wawancara secara digital gitu. Kemudian ada semacam tools yang baru yang digunakan. Jadi masuk ASN sekarang itu relatif berat gitu ya. Terus terang aja relatif berat. Bahkan kemarin ketika saya mengikuti, kemudian saya terlibat wawancara, jadi bahkan kalaupun saya ikut wawancara yang sekarang mungkin saya nggak lolos gitu, karena memang ada kemampuan bahasa Inggris yang harus dimiliki, kemudian pemahaman tentang kebangsaan, kemudian macam-macam lah yang dibutuhkan. Jadi sekarang tuh agak berat sebenarnya masuk ke ASN, dan saringannya cukup berat juga, ada yang timur dan sebagainya. Nah, kemudian proses pengembangan gitu ya, pengembangan pun sekarang juga cukup bervariasi yang dikembangkan oleh setiap instansi. Banyak sekali pendekatan yang digunakan, ada coaching, ada mentoring, ada sekolah kader dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya inti dari pembicaraan kita gitu ya. Nah, ini mungkin saya akan ini gambaran besarnya apa sih sebenarnya dilakukan pemerintah dalam hal SDM. Nah, ini kita punya rancangan sebenarnya, mulai dari rencana pengembangan kompetensi, manajemen talenta, ada yang namanya corporate university dan sebagainya. Dan ini sudah mulai dikembangkan sejak beberapa tahun yang lalu. Memang tidak seluruh instansi pemerintah dari yang pusat ya, yang pusat mungkin sudah mulai banyak gitu, tapi kalau di daerah mungkin masih beberapa yang belum melakukan itu. Kalau di kementerian kami sendiri sudah mulai ada progres gitu ya, sedikit-sedikit mulai ada dijalankan semuanya. Contohnya misalkan mulai kita bentuk namanya assessment center gitu ya, kita menginisiasi itu karena assessment center itu penting gitu. Jadi untuk profiling dari ASN itu seperti apa itu lewat assessment center gitu. Jadi orang ini tuh sebenarnya karakternya seperti apa sih, kompetensinya seperti apa itu lewat assessment center. Dan kebetulan di tempat kami dari 6.000 pegawai itu 2.000 pegawainya udah di-assess semua. Jadi Biro SDM punya profiling dari tiap-tiap orang terkait psikologinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa dan sebagainya. Nah, ada satu lagi inovasi, ada program sekolah kader ini. Jadi ASN yang AS ke depan itu sebenarnya ASN yang udah mulai mengadopsi budaya baru gitu ya. Jadi sekolah kader ini kan sebenarnya kalau kita yang kita pahami di luar bahwa ASN itu kan ada jenjang, ada golongan dan pangkat di golongan seperti itu. Nah, ke depan itu nggak seperti itu lagi. Untuk jabatan itu nanti bisa saja seorang yang baru lulus di kampus, dari kampus misalkan S2 atau S3 gitu ya, dia bisa saja ikut dalam bidding atau rekrutmen untuk pejabat tinggi tertentu gitu, direktur gitu. Bisa aja gitu ketika dia ikut namanya sekolah kader. Nah, ini percepatan ini yang sebenarnya sudah mulai tinggal pelaksanaannya saja gitu. Kemudian desainnya seperti ini. Jadi sebenarnya di ASN ini yang dituntut apanya sih sebenarnya kompetensinya ada 3 ya di ASN. Yang pertama kompetensi manajerial, kaitannya dengan bagaimana kita arrange sebuah kegiatan gitu ya. Kemudian kompetensi sosial kultural ini kaitannya dengan bagaimana kita melakukan bagaimana seorang ASN itu bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Karena kan ASN ini kan tugas utamanya selain sebagai penggerak pemerintahan juga perekat nasional gitu ya, satuan nasional. Jadi kemampuan sosial kulturnya juga dikembangkan. Ada pelatihan-pelatihannya sendiri gitu. Dan yang utamanya lagi adalah kemampuan teknis. Jadi kemampuan ASN untuk mengeksekusi program-program yang diterapkan yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi 3 ya. Ada kemampuan manajerial, sosial, kultural dan teknis. Meskipun di beberapa instansi juga dikembangkan kemampuan yang lain gitu. Saya tahu ada beberapa instansinya juga mengembangkan jenis kompetensi yang lain gitu. Ini grand design. Nah, kemudian ini tentang kompetensi pembinaan pengembangan kompetensi. Jadi didasarkan pada undang-undang bahwa sebenarnya tiap ASN itu punya hak gitu ya, punya hak untuk mengembangkan diri mengikuti diklat 20 jam dalam setahun gitu.
itu wajib gitu sebenarnya. Dia punya hak untuk itu dan dia instansi harusnya menyediakan itu gitu. Dan wujudnya macam-macam. Ada pendidikan ini sebenarnya diraih dengan seperti saya kemarin tugas belajar gitu, S2 S3 terus belajar dari negara gitu ya. Kemudian juga ada pelajaran klasikal dan non klasikal. Kalau klasikal ini sebenarnya yang biasa kita lakukan di masa lampau yang sebelum era Covid ya. Kalau non klasikal ini yang baru yang sekarang bisa yang sekarang banyak dikerjakan gitu, ada e-learning, ada distance learning dan sebagainya. Ini yang model-model baru yang sekarang ini lagi marak gitu dijalankan oleh pusat Pusdiklat atau pusat pengembangan SDM di berbagai instansi. Nah, terkait dengan ini muncul pernyataan apa sebenarnya kompetensi? Kompetensi itu ya ini sebenarnya adalah bagian underlying characteristic. Jadi bagian terdalam dari personality seseorang yang bisa untuk memprediksi perilaku gitu, dalam mengikuti sebuah pekerjaan. Dan secara umum kompetensi itu dibagi, ya ada yang bilang dua gitu, kompetensi hard, kompetensi soft. Kompetensi secara teori seperti itu. Nah, apa sih pentingnya kompetensi? Kalau kita tahu kompetensi, maka kita akan bisa melakukan penempatan sumber daya manusia itu ke dalam posisi yang tepat gitu. Karena kan organisasi punya value, punya budayanya, punya keinginannya dan sebagainya. Kemudian individu kan kita sebagai karyawan juga punya, wah kita ingin seperti ini gitu. Di sisi lain tentu juga terkait dengan bagaimana kita mengerjakan pekerjaan. Jadi contohnya saya misalkan seorang marketing di sebuah atau di Jakarta. Nah, tentu saja dia harus menyesuaikan dengan tujuan dari organisasi, yaitu bagaimana supaya produk-produk yang dihasilkan perusahaan itu bisa laku terjual gitu kan. Makanya dia harus punya pengetahuan untuk mengembangkan itu gitu. Pengetahuan marketing yang baik itu seperti apa gitu, pelayanan yang baik seperti apa gitu, seperti itu. Itu terkait dengan kompetensi. Sekilas nanti kita bisa dalam lagi. Kemudian kalau di ASN ini kita bagi menjadi 9 kamar gitu, ada kamar 1 sampai kamar 9. Nah, harapannya dengan adanya development ASN itu semua bisa meraih ke kualitas yang seperti ini. Jadi performanya sangat tinggi dan kompetensi juga tinggi gitu. Namun biasanya yang masuk ke kolom ini tuh sangat sedikit gitu ya. Umumnya berada di 5, 7, dan 8. Nah, nanti di kelompok-kelompok inilah yang punya hak eksklusif gitu. Nanti di belakang akan saya. Nah, kemudian yang sekarang ini ada sedikit pergeseran gitu, pergeseran paradigma dari training ke learning gitu. Kalau trainer fokus, jadi bagaimana gitu ya. Tapi kalau bagaimana kita belajar gitu, bagaimana kita belajar. Kemudian trainer sebagai, kalau di trainer yes, mengandalkan pada training, pada pelatih gitu ya. Kalau learning, pelatih itu sebagai fasilitator. Kemudian satu arah, dua arah dan sebagainya. Dan ini sebenarnya sudah mulai banyak juga dikembangkan di pusat-pusat Pusdiklat di berbagai instansi pemerintah, karena rata-rata di instansi kementerian maupun di provinsi atau di daerah itu punya pusat pendidikan latihannya sendiri gitu. Mereka kalau di tempat kami cukup progresif ya perkembangannya, menerapkan konsep-konsep baru dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini mungkin sudah saya sampaikan di depan gitu ya, tentang apa sebenarnya tantangan di era new normal ini, dan kecenderungannya seperti apa gitu ya. Kecenderungan sekarang ya lebih ke arah digital gitu ya, ataupun kalaupun tidak digital tapi blended seperti itu, karena ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Jadi menggunakan teknologi digital untuk melakukan proses pengembangan kompetensi. Dan jujur saja selama masa pandemi ini saya lebih banyak mengikuti acara-acara kayak webinar gitu. Bahkan kalau dikumpulkan dalam hampir seminggu itu mungkin 2 kali, 3 kali gitu. Karena banyak sekali kesempatan untuk bisa mengembangkan pengetahuan gitu. Walaupun saya sudah alhamdulillah bisa sampai ke S3, tapi tetap aja rasanya banyak informasi yang saya tidak tahu gitu. Jadi ini kesempatan saya juga untuk bisa belajar gitu. Di banyak tempat ada yang umumnya gratis gitu ya. Alhamdulillahnya umumnya gratis, tinggal kita ya modal kuota aja sih gitu. Tapi tidak masalah, saya pikir. Mungkin itu pengembangan kompetensi di era new normal. Nah, apa manfaat yang
dari penggunaan digital teknologi dalam pengembangan kompetensi. Yang pertama, yaitu kita bisa melakukan kegiatan training, bisa melakukan kegiatan webinar itu dengan cara yang efektif dan efisien. Pesertanya bisa sampai ratusan, kan Zoom ini bisa sampai 500 bahkan 1.000 orang pun bisa ya. Pernah saya ikuti webinar itu pesertanya sampai 500, bahkan saya beberapa kali itu 500 sudah penuh gitu, jadi ngikutnya lewat YouTube gitu. Nah ini juga salah satu keuntungan. Saya tidak membayang dulu sama sekali kita tidak pernah membayangkan bisa seperti itu gitu, karena kalau kita melakukan di era lama, kalau kita ingin mengadakan training, kita harus datang ke tempat itu, harus ada perjalanan dinas, harus ada uang saku, harus tidur di hotel dan sebagainya. Jadi sangat mahal gitu ya. Tapi sekarang sangat murah sekali gitu, sangat murah, efektif gitu ya. Jadi inilah peluang-peluang baru yang muncul dengan adanya era COVID era ini. Kemudian ini yang kedua yang terkait dengan manajemen talent. Manajemen talenta ini seperti ini. Jadi ini juga mulai dikembangkan di berbagai instansi. Jadi manajemen talenta adalah kita membangun sebuah sistem. Jadi kita cari talent-talent yang bagus. Kalau di tempat saya itu sekarang yang baru berjalan itu baru talent untuk S3 saja. Lalu kita dikelola dengan program-program tertentu, ada pertemuannya dan sebagainya. Kemudian kita kembangkan, kita kasih program-program gitu ya. Kasih program tertentu untuk membuat apa, kalau di tempat kami karena pemerintah jadi membuat kebijakan gitu ya, policy gitu ya. Dan nanti kita persiapkan ini mereka ini menjadi digital talent ini untuk menjadi future leaders gitu. Nah ini yang dikembangkan, yang sekarang ini sudah mulai dikembangkan di tempat kami di Kementerian SDM. Jadi ada talent-talent, kebetulan di Kementerian SDM ini ada cukup lumayan banyak dokter, jadi ada sekitar 90-an dokter dalam negeri dan luar negeri, jadi cukup bisa untuk dikembangkan manajemen talenta. Dan tentu saja dasarnya adalah ini ya, pemetaan dari tadi matriks 9 tadi ya, 9 matriks tadi. Jadi yang kelompok yang 9, 7 dan 8 ini yang diutamakan seperti itu. Dan basisnya adalah ini, strategic human resource information system. Jadi memang karena semua kita adalah berada di digital, maka semua itu dikompil dalam atau disatukan atau di datanya itu kemudian diolah di ya namanya information system gitu ya. Sekarang bahkan berkembang yang namanya big data dan sebagainya. Itu mungkin ini mungkin juga bisa jadi diadopsi juga mungkin di perusahaan ya, Burdin gitu ya, nanti kayak gimana supaya bisa berkembang lebih cepat lagi seperti itu. Nah prosesnya seperti ini, seperti biasa, ada analisis kebutuhan, ada identifikasi, ada forum untuk pimpinan, ada proses pengembangannya sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, dan terakhir adalah evaluasi. Nah ini mungkin saya adopt dari BNI ya, kemarin kebetulan ada webinar dari BNI, jadi mereka mengembangkan konsep 70-20-10 gitu ya. Jadi 70-20-10 itu gini, jadi 70% itu experiential learning, jadi belajar dari pengalaman seperti itu. Dengan cara apa? Dengan dirotasi, dengan adanya penugasan, masuk ke task force dan sebagainya. Sebagian sudah kami lakukan, ini di Kementerian SDM juga ada lakukan. Kemudian social learning 20%, coaching dan mentoring. Ini juga sebenarnya sudah kita lakukan dari lama, tapi kita tidak tahu aja gitu. Nanti akan saya jelaskan coaching dan mentoring seperti apa. Kemudian tutorial learning. Nah ini yang seperti yang banyak sekali, sangatlah berkembang di era sekarang, seminar, webinar dan sebagainya. Itu tentang talent development proses, ini saya ambil dari BNI, miliknya BNI yang kemarin menyampaikan materi di tempat kami. Nah ini mungkin penjelasan tentang ini ya, tentang coaching. Coaching itu sebenarnya gini, jadi kita belajar mandiri gitu. Jadi seorang talent, seorang pegawai, seorang individu itu diminta untuk secara mandiri mengembangkan dirinya gitu. Nah, kemudian kalau mentoring itu ada peer-nya, ada seniornya yang membimbing seperti itu. Jadi ada atasannya, ada manajernya mungkin yang mengarahkan dia untuk bisa menguasai keterampilan tertentu. Nah, OJT ini kalau di tempat kami dilakukan, misalkan karena kami berkaitan dengan Pertamina, PLN, BUMN tambang, perusahaan tambang dan sebagainya, banyak juga karyawan yang di OJT kan gitu. Jadi
3 bulan dimasukkan ke Freeport gitu untuk belajar tentang bagaimana proses yang ada di Freeport, bagaimana PLN, bagaimana Pertamina dan sebagainya. Jadi ini program sudah kami jalankan, sudah cukup lama. Kemudian ada proyek, ini tentu saja karena kita banyak proyek juga, jadi otomatis sebenarnya kalau yang ini. Nah, second man, ya ini jadi menempatkan, ini biasanya kami lakukan di pegawai yang baru ya. Jadi mereka kita putar gitu ya, kita putar di instansi supaya mereka tahu gitu. Tidak hanya di unit yang akan mereka tempati saja. Misalkan orang dari unit Dirjen Minyak dan Gas Bumi gitu ya. Mereka juga harus tahu tentang listrik, mereka juga harus tahu tentang pertambangan rel batu bara dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ada job-job yang ada komunitas dan sebagainya. Ini mungkin sekilas saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali kita kembangkan dengan kita diskusi saja gitu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Bambang ya untuk memandu acara ini. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Ali karena telah memberikan materi yang menarik mengenai sumber daya manusia untuk manajemennya. Selanjutnya mungkin bagi kawan-kawan kiranya mungkin ada yang ingin ditanyakan karena kita tahu selama ini salah satu problem kita itu mengenai manajemen SDM ya mungkin yang ada di sini dan juga di perusahaan manapun sampai kapanpun pasti nggak bakalan pernah habis PR-nya mengenai manajemen SDM. Monggo kiranya ada yang ingin ditanyakan. Itu di gimana? Syutingnya ini syutingnya. Syuting ini. Oh alah. Jadi Bapak ini ada Mbak Ayu. Beliau adalah manajer HRD sebutannya. Manajer HRD di Jagatland. Jadi SPV HRD direvisi sama Mbak Ayu sendiri. Jadi SPV HRD ingin bertanya kepada Bapak. Monggo Mbak Ayu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali atas share-nya sore ini. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan Pak. Yang pertama, meskipun berbeda-beda karakteristik dari setiap perusahaan gitu ya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, corporate yang pemerintahan ya, bukan di kementerian dan kita yang swasta seperti itu Pak ya. Nah, meskipun beda, sebenarnya kunci utama penanganan SDM di setiap perusahaan itu seperti apa? Apa sih Pak? Gitu. Dan yang kedua itu tentang tadi Bapak sering menerangkan tentang enrichment ya. Jadi bahwa satu karyawan itu perlu tahu banyak hal tentang perusahaan itu yang tadi lewat experiential learning, rotasi, ada second man juga yang tadi. Nah, menurut Pak Ali sebenarnya lebih krusial mana sih Pak orang memiliki spesifik keahlian yang spesifik atau orang memiliki Multitasking. benar multitasking ya, lebih rich attention tadi. Itu aja dulu Pak. Terima kasih Pak. Gimana Pak Ali? Ini langsung jawab. Boleh? Ya, makasih Mbak Ayu ya atas pertanyaannya ya. Kunci utama pengelolaan SDM. Ini pertanyaan yang mudah tapi jawabnya susah. Kalau saya pikir gini, jadi seluruh aspek harus kita harus kita lengkapi gitu ya. Mungkin cerita aja ya best practice di tempat kami ya. Jadi terkait tadi saya cerita bahwa sebenarnya dulu itu pengelolaan SDM sampai sekarang pun mungkin sebenarnya ini ya masih belajar terus ya, masih mengalami
proses perubahan terus-menerus gitu ya. Kalau dibandingkan dengan dulu, memang di tempat kami itu mulai lebih baik lah gitu ya. Karena apa? Yang pertama mungkin karena kita memiliki strategi gitu ya. Dulu itu saya melihat ini kok meskipun saya bukan bagian dari SDM gitu ya, dulu sebelum tahun 2015 kan saya peneliti ini ya, hanya staf di peneliti di unit tertentu saja gitu, jadi tidak terus terkait dengan SDM. Nah, saya merasakan ini kok sepertinya nggak ada arahnya gitu. Nah, setelah saya masuk ke belajar dan mendalami tentang pengelolaan SDM, saya melihat ternyata emang nggak punya strategi gitu, nggak ada konsep gitu ya. Nah, yang menurut saya paling krusial pertama yaitu kita punya konsep, punya strategi. Dan karena instansi pemerintah, kita sebenarnya dipandu oleh strategi yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait ya. Dalam hal ini mungkin Kementerian Pan-RB, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian ada LAN juga, ada BKN gitu. Mereka yang memang fokus tugas fungsinya ke arah sana gitu. Nah, itu yang pertama. Kalau mungkin kaitannya dengan private ya, mungkin ini juga perlu dirumuskan juga gitu ya, bagaimana kita memiliki strategi gitu. Sekarang ini sebenarnya saya juga sedang menyusun ini menjadi bagian tim dari Human Capital Development Program. Jadi dengan ajaran perkembangan yang terbaru ini kita dituntut untuk memiliki semacam buku istilahnya blueprint semacam cetak biru bagaimana kita mengembangkan SDM itu dengan program-program tertentu. Nah, ini kan perlu dirumuskan gitu agar kita terarah gitu. Nah, memang saya merasa bahwa setelah kita punya yang namanya blueprint tadi, kita punya 2015 saya sebenarnya sudah menyusun itu. Saya di unit pengelola reformasi birokrasi menjadi sebagai ini ya, wakil leadernya lah ya gitu untuk menyusun itu gitu ya. Dan dengan adanya itu lebih terarah memang sih gitu. Walaupun mungkin ya di saat ini masih ada kekurangan sebenarnya, tapi tidaknya kita berjalan dengan konsep yang benar gitu, dengan scientific based approach gitu. Jadi pendekatan yang lebih ilmiah begitu. Ya, dan untuk itu memang ya perlu belajar sih sebenarnya. Saya sebenarnya yang disclaimer di awal tadi, saya bukan orang SDM, tapi dengan banyak mendengar, saya pergi ke Telkom, kemudian pergi ke Freeport, belajar ke Antam dan sebagainya, dan perusahaan-perusahaan yang lain itu ya belajar tentang SDM. Akhirnya tahu ini ya mereka punya cetak birunya, punya konsepnya, punya strateginya. Nah, kalau kaitannya dengan organisasi swasta, mungkin ya ini peran dari para istilahnya BOD atau apa ya, yang kalau di perusahaan itu yang direktur lah seperti itu, atau level atas lah gitu untuk merumuskan itu gitu. Dan karena kami jumlahnya banyak, biasanya kami nyewa punya konsultan gitu ya, ada konsultan khusus yang mengelola itu untuk bisa membantu kami untuk menyusun itu. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan ini ya mungkin kita sesuaikan lah, kita adjust sehingga bisa sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Ya intinya sebenarnya di 4 ini tadi, bagaimana tadi kan sebenarnya udah ada ya Human Resource Management System HRMS. Saya pikir Bu Sudin juga udah tahu itu. Kita kembangkan aja program-program kreatif inovatif, kita adopsi teori-teori baru, kemudian juga pendekatan baru yang terpusat di tempat yang lain. Ya intinya kalau misalkan kita ini ada keterbatasan, ini aja pakai konsep ATM, amati, tiru, modifikasi seperti itu. Kami pun juga mengalami itu. Karena terus terang aja untuk menyusun grand design itu cuma lumayan costly ya, cuma mahal gitu ya. Saya tahu di salah satu kementerian itu sampai puluhan miliar bahkan untuk menganggarkan itu gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah sebenarnya kita harus generalis atau spesifik mungkin seperti itu ya. Nah, menurut saya untuk masa sekarang ini kalau di lingkungan pemerintah, karena saya di lingkungan pemerintah yang dibutuhkan adalah kemampuan generik gitu. Jadi kemampuan yang sifatnya umum sebenarnya. Karena saya juga melihat gitu praktik ya sebagai contoh nih, ada teman saya di Jepang, dia
dia cerita ke saya gini, dia melamar di perusahaan IT gitu loh. Terus dia cerita, Mas, di tempat saya itu barusan rekrutmen, itu yang rekrut itu alumni biologi, Mas. Duh, kok bisa? Saya kaget juga. Kok bisa orang biologi masuk ke dunia IT? Nah, ternyata dia memberikan penjelasan sebenarnya tidak ada masalah gitu. Jadi yang terpenting adalah kaitannya dengan yang sifatnya teknis-teknis nanti bisa diajari gitu. Yang terpenting adalah bagaimana pola pikir sebenarnya yang dia sampaikan. Jadi pola pikirnya itu yang harus dibangun dulu gitu. Seperti saya misalkan bukan ini ya saya ini ya untuk ini aja ya untuk sebagai salah satu sampling aja ya. Saya dari teknologi pertanian gitu, kemudian masuk ke dunia tambang. Alhamdulillah ya dengan pola pikir yang benar saya bisa beradaptasi. Kemudian juga, banyak teman saya juga seperti itu, bukan yang wilayahnya tapi kemudian masuk ke hal yang lain ternyata juga bisa. Masuk ke SDM pun kita juga karena punya pola pikir yang benar, makanya juga bisa. Meskipun kita juga harus punya satu spesialisasi gitu. Kalau spesialisasi saya ya kaitannya dengan lingkungan pertambangan seperti itu, dunia lingkungan pertambangan lah gitu ya. Itu saya benar-benar tekuni gitu. Tapi cara kita juga harus tahu banyak hal. Makanya kemudian ini agak cerita agak melebar di kampus kami atau mungkin di banyak kampus dunia itu dikembangkan gini, ada namanya fakultas transdisciplinary. Jadi dia menggabungkan berbagai macam ini. Jadi kampus di departemen itu mengumpulkan berbagai macam keilmuan gitu. Karena memang untuk mencari solusi atas satu hal itu nggak bisa satu ilmu saja. Jadi harus menggunakan berbagai macam pendekatan ilmu gitu. Nah, itu sekarang juga semakin populer di beberapa tempat. Nah, katanya dengan perusahaan mungkin, nah saya lihat ini juga, contohnya Pak Dudin kan sebagai ekonomi, tapi beliau juga bisa tentang arsitektur, saya pikir tahu tentang sipil dan sebagainya. Karena dibangun apa? Pola pikir, saya pikir pola pikirnya sudah benar gitu, pola pikirnya sudah pola pikir yang mengarah ke sana. Bagaimana membuat pola pikir yang benar? Nah itu yang harusnya HR dipikirkan ya. Tentu dengan ada training dan sebagainya. Mungkin itu, mohon maaf kalau misalkan ini. Kalau misalkan ada feedback nggak punya masalah. Monggo, Mbak Ayu. Monggo, selanjutnya Mas Udin. Saya tanya. Jelas Pak ya, suaranya ya. Oh, hati sekali ya. Oke, Mas Irfan, terima kasih membantu mensekali. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ali. Saya Khairuddin Pak yang kemarin pihak. Insya Allah ada pertanyaan yang berdasarkan pengalaman Pak Ali di dunia birokrasi, semoga bisa membantu kita di dunia swasta. Gimana kalau di birokrasi itu orang kalau sudah jadi ASN, jadi PNS itu kan untuk kemudian apa namanya ya, keluar atau dipecat itu kan satu hal yang rangkaiannya tidak mudah kira-kira begitu. Nah, saya butuh informasi kalau waktu Pak Ali di ngelola SDM di Kementerian SDM sendiri, notabene di sana tentunya ASN ini mungkin banyak yang senior secara umur, kemudian mindsetnya juga mindset lama, tatanannya angel misalnya. Tetapi karena memang beliau-beliau ini tim di PNS gitu ya, ASN itu untuk kemudian digeser begitu saja ini tidak mudah kira-kira begitu. Nah, ingin belajar dari situ, notabene orang-orang yang memang secara SDM stagnan begitu saja, kemudian inisiatif kurang, kemudian secara pekerjaan kurang bagus. Nah, ini metode di ASN sendiri bagaimana rangkaiannya? Kalau di swasta sendiri kita kan sebenarnya di ranah private untuk mengelola sebenarnya jauh lebih mudah, bahkan kita acuannya juga di aturan perusahaan itu sendiri, bahkan kita menggunakan sistem kontrak yang notabene berbeda dengan ASN yang jadi PNS. Tetapi saya butuh informasi sharingnya Pak Ali selama mengelola SDM di Kementerian SDM sendiri yang notabene tadi mungkin tua-tua, angel tatanannya ya, kira-kira begitu Pak Ali. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jalan kalau ada ini apa namanya, ada imbal balik seperti itu ya. Dan itu memang ya fenomena yang mungkin masih ditemui lah gitu, masih ditemui di lapangan dan mungkin masih banyak seperti itu ya. Kita tidak memungkiri itu. Nah, tapi sebenarnya ke arah perubahan itu ada, karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada green design tadi ya, di 2010 sampai 2015 itu kita mencanangkan namanya reformasi birokrasi. Saya nggak tahu kalau di daerah ya, tapi kalau di kementerian di pusat itu, karena gini, ada kaitan antara reformasi birokrasi dengan remunerasi gitu. Jadi kita dipaksa sebenarnya, dipaksa untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu pada bagian apa? Ada, kalau nggak salah ada 9 aspek ya, aspek yang kaitannya dengan SDM, kaitannya dengan macam-macam lah seperti itu. Ya kita sudah tidak berubah seperti itu. Nah, memang konsepnya bagus gitu, tapi ke bawahnya itu memang butuh effort. Dan satu kata kunci yang berdasarkan berdasarkan pengalaman saya, pengamatan kami dan berdasarkan hasil diskusi, yang paling terpenting itu sebenarnya adalah komitmen pimpinan. Itu paling penting, komitmen pimpinan dalam hal ini kalau di kementerian ya Pak Menterinya sendiri gitu ya. Komitmen pimpinan dalam hal melaksanakan reform itu sendiri. Kalau mungkin di perusahaan ya direktur pemiliknya, CEO-nya dan sebagainya. Nah, kalau di kementerian kebetulan relatif punya ini karena memang diukur kan ya, rata-rata punya komitmen untuk itu, untuk bisa menunjukkan reformasi birokrasi gitu. Jadi kita pun juga ada semacam pendorong gitu ya, saya tadi kata dengan reformasi, kadang-kadang juga ada perlombaan layanan antar instansi gitu. Jadi kalau misalkan instansi kita nggak masuk lomba itu, menterinya kan juga malu nih kok nggak ada ininya gitu, nggak ada tugasnya. Jadi sekarang ini kalau boleh saya katakan di tempat saya sendiri itu banyak sekali inovasi-inovasi yang dikeluarkan, yang diciptakan oleh para ASN gitu. Bahkan diantaranya beberapa itu mendapatkan penghargaan internasional. Nah, informasi itu tentu saja kaitannya dengan dengan pelayanan gitu ya. Nah, terkait tadi ya dengan bagaimana ada orang-orang yang masih enggan untuk berubah gitu, yang sepuh dan sebagainya. Kalau kita melihat struktur pegawai, sebenarnya jumlah karyawan yang punya paradigma seperti itu kan, kalau dasarnya usia itu sebenarnya sekarang itu relatif berkurang sebenarnya. Dan sekarang ini lebih banyak mulai diisi oleh generasi X, Y mungkin ya, generasi X, bahkan generasi milenial pun banyak masuk ke instansi pemerintah. Tentu saja dengan adanya generasi baru ini mewarnai pemerintahan itu sendiri. Kan generasi old sama generasi now kan agak beda gitu ya. Meskipun juga ada juga generasi now yang sikapnya old juga banyak juga. Tapi dengan adanya sekarang open government, pemerintahan kita yang terbuka, jadi sekarang orang mau korupsi itu atau misalkan orang mau kong kali kong itu agak relatif. Kalau di tempat saya, alhamdulillah beberapa tahun ini masih clear lah gitu ya, belum ada lagi kasus ya. Saya nggak tahu ke depan. Tapi terus terang saja ada perbaikan lah, culture-nya itu ada perbaikan. Kemudian juga untuk values ini penting juga, values. Kemudian values ini dibentuk dari inisiatif pimpinan sebenarnya. Jadi kebetulan waktu di UPRB dulu kami menentukan tadi ya values atau nilai-nilai dari kementerian. Kita tetapkan nilai-nilai itu ada 5, ada jujur, ada profesional, ada inovatif, ada melayani, ada berarti. Dan ini kita gaungkan terus gitu. Ada tata nilai, ada evaluasinya, ada tata aplikasinya seperti apa, seperti itu. Ada unit juga yang menjalankan itu dan memantau itu di unit. Kemudian juga ada pendekatan ini WPK, WBM. Jadi di kementerian itu dilombain tuh wilayah bebas korupsi, wilayah WBM yang melayani lah seperti itu. Jadi ini dipantau terus oleh instansi, meskipun ya kalau kaitannya dengan hal-hal yang lain seperti kasus belakangan itu ya kita sangat menyayangkan sih adanya seperti itu. Tapi
kalau di tempat saya sendiri kebetulan alhamdulillah kita melihat progres itulah ya, ada semacam hal baik lah gitu ya. Jadi tentang pengembangan SDM yang muda-muda pun yang seusia 40 pun sekarang sudah bisa masuk ke jajaran direktur gitu, nggak ada masalah gitu, asal dia kompeten bisa bersaing gitu, nggak ada masalah sebenarnya di kementerian. Ya, mungkin itu ya yang kaitannya dengan kementerian, dan mungkin kalau itu bisa saya pikir kalau private lebih advance lah ya, lebih maju, lebih karena dia ya ada KPI-nya di tempat kami juga ada yang namanya KPI ya, karena kita membuat ini ya SKP ya, jadi kayak semacam standar kinerja harian kita juga ada, kemudian bulanan dievaluasi juga, sampai tahunan juga dievaluasi. Bahkan kita kembangkan model yang namanya 360 derajat. Jadi modelnya gini, jadi mungkin sudah paham juga kali itu. Model 360 derajat ini gini, jadi ketika di akhir tahun itu seorang pegawai tidak hanya dinilai oleh atasannya, tapi dinilai oleh di samping-sampingnya, teman-teman sampingnya, dan kalau misalnya dia punya bawahan di bawahnya. Jadi semua lini menilai gitu. Jadi outputnya akan keluar yang lebih objektif seperti itu. Nah, ini dibangun dengan sebuah sistem tentu saja, dengan sistem kalau di tempat kami masih manual ya, masih baru dikembangkan untuk mengarah ke arah digitalized gitu ya. Tapi di beberapa tempat sudah sangat advance, mereka bisa menerapkan 360 derajat, istilahnya penilaian 360 derajat atas bawah sampai kanan samping kiri itu dengan sangat baik. Jadi ya tiap tahun kita akan keluar dengan nilai tertentu gitu. Jadi misalkan nilainya berapa, apakah baik atau sangat baik atau kurang, seperti itu ketahuan gitu berdasarkan penilaian yang objektif tersebut. Itu mungkin ya yang kaitannya dengan pertanyaan Mas tadi. Oke, monggo satu lagi pertanyaan dari yang ikut daring sekarang, Mas Azam. Monggo dipersilakan Mas Azam. Suaranya masuk ya Pak Ali? Masuk Mas. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak Ali. Ada suatu hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan, karena ini pembahasannya adalah terkait dengan people management, yang mana ini juga menjadi salah satu soft skill yang sebenarnya di tahun-tahun ini kalau menurut World Economic Forum itu kan menjadi salah satu hal yang dicari paling. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ternyata di dalam banyak perusahaan people management ini kadang ada yang berjalan dengan baik, ada yang berjalan dengan biasa-biasa saja, bahkan ada yang mungkin banyak terkendala dalam perjalanan proses, baik itu dari sistem, kemudian dari eksekusinya, dan juga termasuk dalam hal ini kalau boleh saya bilang, ketika kita menjalankan people management, kita harus memperhatikan terkait dengan input, proses, outputnya gitu. Berarti kaitannya dengan termasuk kalau di ASN tadi kan perekrutan sumber daya manusianya begitu. Kemudian saya ingin menanyakan berkaitan dengan di prosesnya Pak Ali. Bagaimana kemudian ketika kita dalam hal ini di perusahaan ini memiliki komposisi karyawan yang heterogen. Kalau dibilang oleh Mas Udin tadi adalah dan juga Pak Ali sampaikan, kita juga perlu memperhatikan bahwa di dunia kerja atau karir itu juga masuk juga generasi boomer, masuk juga generasi X, milenial, kemudian Z, bahkan hari ini generasi alpha juga akan memasuki dunia karir gitu, dunia kerja. Lantas kemudian mereka adalah aset yang kemudian boleh saya bilang akan menyongsong pada dalam tanda kutip kompetensi di kejayaan Indonesia gitu ya. Kalau beberapa waktu lalu kita juga ada program namanya Jagat Institute Pak Ali. Jadi Jagat Institute ini boleh kami bilang adalah sebagai salah satu program manajemen talenta juga, namun masih perlu banyak belajar juga untuk kemudian mengeksekusinya secara baik dan bijak begitu. Nah,
ini adalah salah satu wujud bagaimana sebenarnya SDM di dalam suatu perusahaan, kalau di dalam cita-cita mulia visi misinya Jagat, tentunya ini juga akan mengarah pada bagaimana kita menyukseskan dan ikut menyongsong Indonesia 2024 tetap jaya gitu ya, di era emasnya. Lantas hari ini tentunya kita perlu meningkatkan kompetensi, baik itu secara kapasitas maupun kapabilitas sumber daya manusia tersebut, atau boleh dibilang kualitas manusianya, Pak Ali. Nah, bagaimana kemudian ketika kita menyorot dari sektor leadership, khususnya ini yang akan menjadi salah satu permasalahan yang cukup vital ketika hari ini anak-anak muda, khususnya saya dan rekan-rekan, itu kemudian kita tidak memahami untuk terus growth mindset gitu ya, untuk mindsetnya tidak terus berkembang, kemudian kita tidak bisa agile mindset gitu ya, dan ini juga akan mempengaruhi di sektor bagaimana kita menempatkan diri di agile leadership-nya gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu sisi bagaimana kita atau di dalam perusahaan mengelola supaya arah perusahaan, saya yakin di dalam program prioritas Pak Jokowi ini adalah salah satunya menumbuhkan atau mewujudkan kualitas SDM yang unggul di tahun 2030 kalau tidak salah ya Pak Ali. Nah, ini bagaimana kemudian kita menyongsong itu sebagai salah satu entitas bisa dibilang UMKM atau dari perusahaan, dan ini mencakup dari banyak kalangan yang heterogen yang saya bilang karakter-karakter tadi. Dan tentunya ini juga perlu mempertimbangkan pola pikir mindset, dan di lain sisi juga tantangan-tantangannya termasuk seperti hari ini yang kita tahu banyak yang kemudian menimpa anak muda, salah satunya adalah krisis kesehatan mental, depresi, yang secara material ini bisa dibilang merugikan produktivitas gitu. Dan ini akan mempengaruhi tentunya juga dengan mempengaruhi masa yang akan datang gitu ya, karena bisa dibilang penduduknya banyak, kualitasnya banyak gitu ya. Untuk menjemput bonus demografi, ternyata kualitasnya enggak sebanyak yang kemudian sama seperti kuantitinya begitu. Begitu Pak Ali, kira-kira dalam manajemen sumber daya manusia seperti apa? Terima kasih. Iya, terima kasih tanggapannya Mas Asam ya. Iya, ya terkait dengan leadership ya, mungkin saya cerita di konteks kami saja di pemerintah. Jadi saya sampaikan tadi, memang kita ada manajemen talenta ya. Manajemen talenta itu sebuah upaya sistemik gitu. Jadi kita berusaha untuk ke depan itu rekrutmen leadership itu, leader dari kementerian itu nggak kesusahan gitu. Karena terus terang ini menjadi kalau di tempat kami terus terang masih ini juga masih sama juga, masih ada kendala juga gitu kan dulu kita ini kan sekarang ini produk dari masa lalu ya, ada kaitan dengan masa lalu seperti itu. Jadi dulu itu masih belum cukup ada konsep, kemudian ada program, ada strategi dan sebagainya yang terkait dengan bagaimana menumbuhkan leader-leader baru gitu. Sehingga akibatnya terus terang di tempat kami ini juga masih perlu belajar. Di Kementerian SDM itu kan ada beberapa eselonnya, ada unit yang ada unit ya, ada 11 unit ya. Nah itu beberapa unit utamanya eselon 1 yang pejabat dirjen, setara dirjen itu ada beberapa yang terus terang bukan dari internal kami, jadi malah dari dari tempat lain. Ya kita tidak masalah juga sih, karena itu memungkinkan secara regulasi. Tapi ini menjadi rasan-rasan ibaratnya di tempat kami, karena ini bukan soal bapaknya yang masuk ke situ, bukan, tapi soal berarti kita ini nggak berhasil mengkader leader kita sendiri sehingga mampu menduduki posisi top lah, posisi top di kementerian seperti itu. Atau mungkin saat ini pun di tempat kami belum pernah ada yang dari kementerian, orang biasa, PNS staf biasa menjadi menteri, itu belum ada. Kalau di Kementerian Kesehatan dulu pernah ada yang dari staf biasa menjadi menteri, itu ada gitu ya, dari tempat lain juga beberapa ada. Nah ini juga jadi bahan-bahan diskusi juga. Nanti mungkin juga akan dituangkan nanti, karena saya mungkin akan terlibat di Capital Development Program, itu mungkin
juga akan menjadi concern saya juga untuk menemukan itu. Nah terkait tadi tentang ketegangan antar generasi ya, kita inilah terus terang ya ini sesuatu yang harus kita hadapi. Terus terang saya generasi apa? Generasi X atau generasi Y nggak tahu juga nih. Memang kalau saya kadang ini ya merasa bahwa ketika saya mendengarkan interaksi atau komunikasi teman-teman yang di generasi bawahnya, di bawah saya generasi Z atau mungkin generasi milenial itu rasanya saya berada di tempat yang berbeda gitu. Dan ini terbukti juga gitu, dan ada ketegangan sebenarnya. Kami juga merasakan. Kebetulan kemarin saya terlibat juga dalam kegiatan proses rekrutmen. Jadi ada semacam perbedaan cara berpikir yang sangat mendasar gitu antara generasi kami dengan generasi milenial ada sekarang. Cara kerjanya juga beda gitu. Sebenarnya saya di sini ada satu tayangan yang memahami ini understanding millennial generation, ada sebenarnya satu tayangan khusus tapi lupa saya cantumkan di sini. Jadi mereka punya ciri-ciri khusus gitu dan harus yang generasi atasnya harus memahami itu gitu. Sebenarnya satu ciri khas generasi milenial, mungkin mau dikoreksi yang generasi milenial itu adanya kemandirian gitu. Jadi mereka teman-teman milenial itu cenderung untuk kepercayaan diri itu tinggi sekali gitu ya. Sedangkan generasi yang kami itu kan ada banyak faktor lah ya gitu. Terus itu kan banyak faktor yang mengalami hal-hal yang sifatnya itu pengalaman hidup yang kadang-kadang menekan secara psikologis gitu. Jadi tidak sebebas yang teman-teman generasi milenial. Ini ada studinya sendiri, ada buku memahami milenial. Bagaimana caranya untuk bisa meredakan ketegangan itu ya dijembatani sebenarnya antar generasi. Misalkan nih yang di generasi saya sekarang ya harus memahami kalau misalkan ada pimpinan yang di atas memahami tipologi dari generasi milenial itu seperti apa sih gitu, cara kerjanya, cara komunikasinya gitu kan, pola pikirnya itu juga harus kita pahami dan tapi meskipun demikian kita tetap menerapkan ini ada satu standar ya, satu norma yang itu lintas generasi lah gitu. Jadi nggak bisa dibatasi hanya ini khusus untuk generasi milenial saja, yang lain nggak boleh nggak gitu. Tidak ada hal umum yang bisa berlaku untuk semua generasi gitu. Soal ini misalkan soal kejujuran itu kan ya norma-norma yang universal yang selamanya tetap ada gitu. Tentang profesionalisme seperti itu kan dari dulu sampai sekarang ya tetap ada, meskipun turunannya nanti bagaimana kita bekerja itu bisa bervariasi gitu ya, tapi tetap aja profesionalisme itu menjadi kata kunci gitu dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan tadi kesehatan mental, memang ya pandemi ini memang memukulnya. Kita tidak sama sekali tidak menyangka ada pandemi ini dan seperti yang disampaikan di awal tadi, ini sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan kita gitu, dari kehidupan yang sifatnya pribadi, sosial, budaya dan sebagainya. Itu kan saya mengalami pandemi ini di dua negara yang berbeda. Di akhir 2019 ketika kasus ini muncul saya masih ada di Jepang dan waktu itu saya tidak menyangka bisa sebesar ini gitu. Meskipun kita waktu itu juga ada kekhawatiran, wah ini kok kayaknya Indonesia adem ayem aja gitu kan. Sementara di Cina seperti itu, di mana-mana juga mulai berbenah, tapi kita kok sepertinya adem ayem aja gitu dan akhirnya meledak seperti sekarang. Nah, bagaimana kita mengatasi problem yang muncul? Saya kira tadi ya, kemampuan survival kita, kemampuan kita beradaptasi dengan kondisi ini menjadi kata kunci gitu ya. Ini contoh yang kita lihatlah dari sejarah gitu. Bagaimana Jepang dulu? Jepang itu kan kalah perang gitu ya, hancur di Hiroshima Nagasaki, dihancurkan benar-benar total gitu ya. Sebagai bangsa, sebagai sebuah nation gitu. Tapi kemudian bangkit dalam waktu yang sangat cepat. Karena ya mereka mau beradaptasi gitu, sangat cepat katanya. Dari 45 kemudian mereka tumbuh bangkit dan menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia kedua mungkin itu tahun 50-60 udah mencapai itu. Enggak sampai 20 tahun mereka sudah mencapai itu. Karena yaitu sebagai sebuah bangsa mereka bisa beradaptasi. Pendekatannya bisa macam-macam. Kalau di Jepang mungkin mereka lebih mengutamakan sektor pendidikan gitu ya. Kalau bagaimana bangsa itu dibangun dari sana.
Nah kalau konteksnya sekarang kaitannya dengan ini ya pandemi ini mungkin ya kita harus ini sih mencari berpikir kreatif lah gitu ya, memaksa kita untuk berkreatif bagaimana kita tetap bisa bertahan. Saya pikir sekarang ini kondisi yang sekarang ini tidak ada satu contoh pun di dunia yang bisa menjadi satu acuan gitu ya. Ini sebenarnya satu tantangan dan sebagai satu peluang karena semua negara mengalami gitu ya. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika, China, Jepang sendiri pun sebenarnya kita cari-cari gitu, cari-cari pola yang tepat bagaimana menjalani ini. Dalam tingkatan perusahaan pun juga kita lihat juga sekarang ya banyak perusahaan yang kolaps gitu, bahkan tutup dan sebagainya. Bahkan perusahaan yang multinasional pun juga banyak yang tutup gitu, KFC dan banyak teman-teman mungkin tahu itu semua. Karena memang tidak ada salah satu contoh pun yang bisa menjadi patron kita, menjadi platform kita untuk bergerak gitu. Jadi ya ini dituntut kreativitas kita masing-masing, survival kita sebagai manusia untuk bertahan hidup, kemudian untuk pertahankan bisnis kita, usaha kita, mungkin itu yang diperlukan sehingga kita bisa menjalani ini semua. Dan saya ingin menekankan ya bahwa sebenarnya situasi pandemi ini tidak segera berakhir, walaupun kemarin vaksin sudah muncul ya, vaksin sudah ada, tapi situasi yang seperti ini, new normal ini banyak ahli menyatakan bahwa ini tidak akan segera berakhir, ini masih akan berlangsung cukup lama. Makanya di Jepang sebenarnya kalau saya mencatat menggunakan masker atau menjaga jarak dan sebagainya itu sampai sekarang masih ada gitu, karena mereka pengalaman dari flu Spanyol dulu ya, tahun 1919 1918 mereka kena juga dan banyak korban juga, dan tiap tahun mereka ada pandemi juga namanya influenza gitu ya, bukan pilek ya, beda influenza, banyak yang meninggal juga dan mereka beradaptasi dengan itu gitu. Dan ini tantangan juga buat kita sebenarnya. Nah mungkin terkait dengan ini ya, industri mungkin ada masukan lah ya buat teman-teman di ini, buat studi ya, bagaimana untuk industri properti ini survive gitu ya. Saya kepikiran gini, jadi kan kita ada di digital era, bagaimana menciptakan sebuah perumahan yang bisa menjadi working place lah. Jadi di situ ada orang kan sekarang cenderungnya bekerja di rumah tuh. Ya, jadi harus kelengkapan terkait infrastruktur yang terkait dengan itu harus dipenuhi gitu. Kayak misalkan internetnya harus cepat, kemudian bisa ada tempat-tempat yang nyaman buat kita bekerja seperti itu. Kemudian juga satu lagi efisiensi energi, ini kaitannya dengan bukan tempat kami ya, energi, karena ke depan itu cenderungnya adalah masyarakat generasi yang cenderung memperhatikan green economics gitu ya, ekonomi hijau gitu. Jadi yang sustainability-nya tinggi gitu. Nah itu mungkin perlu diadaptasi nih, misalkan dengan mengadjust atau memasang misalkan panel surya, karena ini akan menjadi tren. Di Eropa sudah menjadi tren, di Jepang sudah lama menjadi tren juga menggunakan panel surya dan sebagainya gitu ya, dengan tata kehidupan pemukiman yang lebih sustain gitu, lebih nyaman gitu. Nah mungkin ini bisa pola-pola baru, kreativitas ini yang perlu juga kita munculkan, kita adaptasi, kita amati, kita tiru, kita modifikasi dengan konteks kita. Mungkin seperti itu mungkin urut-urut saya kepada Bu Sudin. Ya mungkin itu Mas, Dr. Suwun. Baik, Pak Ali. Karena ini jamnya udah mendekati maghrib, mungkin sekalian monggo mungkin Pak Ali bisa ada closing statement. Cuman kalau bisa ini dari hasil rangkuman pertanyaan dan juga diskusi kita, closing statementnya ini sedikit ada ini Pak, ada sedikit pertanyaan. Jadi mengenai gini Pak, gimana caranya kita itu dalam menanggapi secara dua arah, versi Bapak sebagai seorang yang istilahnya meramu SDM, dan versi Bapak sebagai orang yang bagian dari SDM untuk mengubah diri, persoalan mengenai profesionalisme dan juga behavior dari karyawan. Jadi kan mungkin beberapa dari perusahaan itu atau misalkan instansi itu masih tetap memikirkan gimana caranya behavior karyawan itu tetap ada, karyawan itu nyaman, tapi di lain pihak dia tetap profesional. Namun kita tahu di setiap tempat manapun pasti, kalau bahasanya tadi pagi ya, selalu ada suara-suara gagak bahasanya. Suara-suara gagak yang tetap ada, itu kira-kira kita sebagai
seseorang yang mungkin bagian dari perusahaan bagaimana menanggapinya, dan bagian dari mungkin sebagai orang yang memanajemen SDM itu bagaimana cara untuk mengubahnya seperti itu. Terima kasih Pak, monggo sekalian closing statement. Ini kalau kita lihat ini ya, apa namanya, ini berlaku ini ada namanya kurva ini, kurva distribusi normal lah kalau belajar statistik ya. Ada yang ekstrem kiri, ada yang ekstrem kiri, ekstrem kanan gitu. Ada yang sedikit di ekstrem kiri itu yang bagian yang paling menolak, ada bagian yang paling mendukung. Ini bagian yang apa namanya umumnya ini nggak terlalu banyak gitu ya. Di semua fenomena statistik biasanya seperti itu. Dan ini juga berlaku juga di tadi katanya kalau pengelolaan SDM seperti itu juga. Gitu. Ada sebagian yang sangat mendukung banget gitu ya. Wah dia punya inisiatif, punya interest, punya apa namanya, punya ketertarikan yang tinggi gitu. Tapi juga ada yang bagian-bagian yang menolak gitu ya, resisten terhadap perubahan gitu. Ini suatu yang sangat wajar. Nah, ada bagian yang tengah nih yang moderasi. Nah, ini yang perlu kita manage gitu ya, perlu kita manage karena dia tergantung arah angin ini. Kalau seandainya bisa memenuhi keinginan mereka akan ikut gitu ke arah kiri maupun ke arah kanan gitu. Nah, inilah bagaimana bidang SDM atau Human Resource Development Unitnya itu untuk bisa mencari cara, mencari formulasi supaya ya kita tidak mengharapkan ini ya, kalau bisa sih semua bisa ikut. Kalau di kementerian mungkin ini ya apa namanya agak susah, mungkin agak sedikit berbeda dengan di tempat private ya, karena kan kalau kami kan punishment, reward and punishment-nya itu masih agak belum seperti di swasta yang kalau misalkan nggak memenuhi KPI langsung di fire atau dipecat gitu kan. Kalau di kami kan harus prosesnya panjang juga, agak sedikit beda gitu. Nah, biasanya kami ya ini meminimalisir supaya orang itu cenderung ke kanan gitu ya. Pendekatannya macam-macam gitu ya, pendekatan yang digunakan. Ya sebenarnya yang saya sampaikan tadi program-program kreatif seperti coaching, seperti mentoring, seperti dia disekolahkan, kemudian ada remunerasi yang apa namanya yang layak, kemudian sebagai sebuah penghargaan. Itu sebenarnya program-program yang umum yang bisa dilakukan oleh organisasi manapun untuk bisa mengelola SDM-nya itu tetap bisa produktif dan tetap mengarahkan SDM-nya supaya bisa berjalan profesional. Mungkin sebagai tadi ya closing statement saya mungkin itu tadi. Jadi saya ini aja sih, bukan ini kita tetap belajar lah gitu ya. Saya punya prinsip bahwa hidup ini ya keseluruhan tahapannya adalah keseluruhan proses belajar gitu, dari from cradle to gravel, dari ayunan sampai ke liang lahat gitu, from cradle to gravel. Jadi kita belajar sepanjang masa. Jadi perusahaan pun juga harus demikian, karena saya pikir kita semua sudah paham itu semua, karena sekali kita tidak mau belajar, tidak mau mengantisipasi apa yang terjadi di luar, ya kita akan kalah gitu, kita akan mati. Dan faktornya sudah sangat banyak, faktornya sudah sangat mudah kita temui, banyak sekali perusahaan yang tumbang dan sebagainya karena mereka tidak mau berinovasi. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, jadi berinovasilah gitu ya, berkreatiflah gitu ya. Jadi dengan cara apa ya? Dengan cara kita belajar itu bisa macam-macam, bisa. Apalagi sekarang ya, belajar itu sebenarnya tidak ada batasan gitu ya, bisa dari manapun, dari dan kapanpun untuk bisa memenuhi memenuhi kompetensi tertentu. Itu mungkin itu ya sedikit closing dari saya, dan selamat ke khususnya dan teman-teman di Jagat Land. Mudah-mudahan usahanya semakin lancar, bisa keluar dari situasi ini. Karena insya Allah mudah-mudahan ini saya bisa berharap ketika ada perkembangan yang positif, ini tahun depan sudah mulai naik lagi industri perekonomian, khususnya industri properti di Indonesia, tingkat keberanian konsumen untuk bisa spending di sisi properti juga semakin meningkat gitu. Jadi
ini juga bisa menjadi angin segar lah buat industri khususnya di industri properti dan spesifik lagi ke Jakarta. Mungkin itu sudah saya sampaikan. Terus terang banyak hal yang kurang, dan karena lagi saya bukan ahlinya di sini, saya hanya mengamati yang saya lihat, kemudian saya banyak mendengar, kemudian saya sedikit membaca buku-buku teori, dan masih terus belajar gitu ya, dan mudah-mudahan teman-teman nggak puas, karena saya pikir kita harus terus banyak belajar dari mana pun, dari siapa hal yang itu Bentar Pak, ini koneksi yang utamanya macet. Monggo Mas Bambang, ini pakai apa? Bentar Pak, ini koneksi yang utamanya macet. oh iya Pakai HP aja. Oh iya. Ya bisa. Jadi terima kasih banyak Pak Ali. Ini udah ya. Oke, tunggu. Selanjutnya sebelum kita tutup, ditutup doa oleh Mas Bagus. Sama-sama kita mendengarkan sedikit ada tambahan arahan dari Pak Ali. Mohon silakan. Sama. Gini ya. Kameranya juga. Ya oke. Bentar, Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen yang membuat kepala saya jadi tambah panas dan pening kan ini ya. Kita menganut filosofi salah satunya kalau pengen besar kita harus membesarkan tim kita, artinya konten dan konteks. Artinya bekal dari tim itu harus semakin diisi, dan komitmen kita insya Allah mengalokasikan anggaran Pak Sekjen untuk teman-teman ini disekolahkan. Wallahu alam, semoga kita ini barusan bertumbuh dan pengen lebih besar lagi. Hari ini kita menyiapkan SDM agar dan kita semuanya bisa menerima tantangan, kira-kira gitu. Salah satunya rekrutmen kita maksimal 28 Pak. Jadi insya Allah tadi minimal kriteria waktu itu, kriteria umur sudah ada, tinggal nanti kontennya yang perlu kita besarkan lagi, kita isi lagi lah itu. Dan terima kasih banyak insight di kepala saya hari ini, meskipun tidak inherent ya dengan kebutuhan kita secara privat, tapi ternyata mengelola organisasi yang pengen besar itu begitu ya caranya. Ada blueprint, ada langkah-langkah dan seterusnya yang hari ini mungkin diketahui sendiri. Pokoknya kalau kita tabrak dulu kan itu kan itu karakter yang mungkin diketahui, tabrak dulu nanti urusan belakangan. Insya Allah insight ini luar biasa. Semoga nanti berkenan untuk dibagi dan insya Allah menjadi tambahan insight kita untuk lebih baik lagi. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Ali atas waktunya, atas insight-nya dan segala macamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.